Saya naik feri sampai ke Tanah Merah pada pukul 14.30 waktu Singapura. Jam saya masih jam Indonesia, jam 13.30. Lalu mengambil koper, disusul oleh anak dan istri saya juga lewat. Mereka sama-sama mengambil koper dan mereka menunggu saya. Jarak dari saya ke mereka itu lebih kurang 20 meter. Lalu kemudian mereka menunggu saya dan saya pun juga demikian. Setelah scan paspor, kemudian cap jempol, dan saya akan berjalan menuju mereka, barulah kemudian saya ditarik. Itu bisa dilihat di kamera CCTV imigrasi. Saya kira apa yang disampaikan Ustadz Abdul Somad sangat jelas. Dan saya juga dari tadi ketika ditanya wartawan, kalau ditanya alasannya, sebetulnya yang paling bisa menjawab itu adalah pemerintah Singapura. Karena itu saya mendukung apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad bahwa penjelasan kalau mengapanya itu seharusnya bisa ditanyakan kepada Duta Besar Singapura di Jakarta. Saya sebagai warga negara Indonesia meminta bantuan wakil saya di parlemen, anggota DPR RI, supaya meminta penjelasan dari Duta Besar Singapura di Jakarta, supaya mereka memberikan penjelasan. Saya tidak gila hormat, bagi saya biasa. Tapi anak bangsa kita jangan lagi terulang kepada orang lain. Diperlakukan tidak baik oleh Singapura. Ustadz Abdul Somad berkata, mereka sangat melecehkan kita. Negara Singapura dianggap telah melecehkan Indonesia karena bersikap tidak baik terhadap warga negara Indonesia atau WNI yang hendak berkunjung, di mana penceramah kondang Ustadz Abdul Somad atau UAS ditolak saat akan masuk Singapura melalui pelabuhan Tanah Merah, Singapura. Simpulan itu disampaikan langsung Ustadz Abdul Somad saat berbincang dengan Refli Harun saat siaran langsung di kanal YouTube Refli Harun bertajuk Live. Siapa yang memberitahu Singapura menteri ceramah saya? Eksklusif dengan UAS. Pada Rabu 18 Mei. Ustadz Abdul Somad bercerita dirinya mendapatkan sikap kurang baik oleh pihak imigrasi Singapura sebelum ditahan di dalam ruangan berukuran 1 kali 2 meter persegi. Yang pertama, mereka tidak memberikan ruang interview. Kita tidak dianggap sebagai tamu, mereka sangat melecehkan kita. Ditariknya tangan, dudukannya di pinggir jalan, kursi dia lalu lalang. Dia anggapnya kita ini tunggul di tengah ladang, ujar Abdul Somad seperti dikutip kantor berita politik pada Kamis. Apalagi kata Ustadz Abdul Somad saat ditahan itu, dirinya tidak diperkenankan untuk menelpon maupun memberikan koper yang berisi perlengkapan bayi kepada istrinya yang sudah keluar melewati imigrasi. Jangankan mau menelpon Kedutaan Besar Republik Indonesia, saya mau megang koper istri saya isinya peralatan bayi karena istri gendong anak. Saya bawa kopernya, setelah dia lepas, kopernya tinggal. Saya takut nanti dia pergi, kan tinggal. Saya mau ngasih ini, nggak boleh. Nggak boleh kopernya diserahkan ke dia. Jelas Abdul Somad. Menurut Ustadz Abdul Somad yang serunya dicap sebagai ekstrim adalah ketika mengusir perempuan dan bayi tanpa alasan seperti yang dialami keluarganya. Tak yakin Singapura rajin pantau pengajian, Ustadz Abdul Somad berkata, siapa sebetulnya yang sampaikan poin-poin itu ke mereka? Ustadz Abdul Somad atau UAS merasa heran siapa yang menyampaikan poin-poin ceramahnya hingga dianggap menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi oleh pemerintah Singapura. Sebab Ustadz Abdul Somad tak yakin pihak Singapura rajin memantau semua ceramahnya yang tersebar di media sosial. Keheranan itu disampaikan langsung oleh Ustadz Abdul Somad saat diwawancarai oleh Refli Harun. Dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube Refli Harun bertajuk, siapa yang memberitahu Singapura menteri ceramah saya? WWC eksklusif dengan Ustadz Abdul Somad.
pada Rabu 18 Mei. Refli mengawali obrolan dengan meminta tanggapan Ustadz Abdul Somad terkait banyaknya ulama yang berceramah dan menjadi kontroversial karena dianggap menghina agama lain setelah video ceramahnya tersebar di media sosial. Itulah perlunya kecerdasan, karena kita bukan robot. Kita nih bukan komputer. Kita nih manusia. Konteksnya di mana? Intonasinya bagaimana? Menjelaskannya bagaimana? Ujar Ustadz Abdul Somad seperti dikutip kantor berita politik pada Kamis. Karena menurut UAS, di dalam menyampaikan sesuatu harus ada aturan, di mana ketika menyampaikan kepada majelis yang di dalamnya sesama umat Islam dalam kajian tertutup, maka tidak menjadi persoalan menjelaskan tentang ajaran agama. Toh kita tidak pernah dengar kajian tokoh agama lain untuk nyari kesalahan. Gimana biar supaya nanti dia keselio? Dia salah sebut. Belum ada sampai hari ini orang Islam tentu tersinggung karena disebut domba tersesat. Kita juga nggak rese nyari-nyari, kata Ustadz Abdul Somad. Sehingga Ustadz Abdul Somad pun merasa heran ketika pihak Singapura menjadikan alasan ceramahnya berisi ajaran ekstremis untuk mendeportasi dirinya saat memasuki pelabuhan Tanah Merah pada Senin kemarin. Jadi kemarin Kementerian Luar Negeri Singapura, apa betul serajin itu mereka mengikuti pengajian saya? Dan kalau memang betul mereka rajin, apa paham pegawai-pegawai itu tentang kajian saya? Siapa sebetulnya yang menyampaikan poin-poin itu ke mereka? Heran Ustadz Abdul Somad. Keheranan Ustadz Abdul Somad itu bukan tanpa alasan, karena dirinya sempat juga dilarang atau deportasi saat hendak memasuki negara lain. Kita kan bisa baca dari indikasi Bang Refli. Akhir tahun 2018, saya ada jadwal ke Timur Leste. Programnya 3. Ketemu dengan Pak Sanana, Gus Maung, ketemu Uskup dan Tablik Akbar di Masjid Besar Timur Leste, dan semua sudah diurus. Saya dapat visa, saya pun berangkat. Sampai di airport, tim saya masuk, saya ditahan. Saya tanya, kenapa saya tidak boleh masuk? Karena kami baru dapat sejam yang lalu fax dari Jakarta bahwa Ustadz Abdul Somad adalah teroris. Beber Ustadz Abdul Somad. Jadi saudara kita di Timur Leste dapat infonya dari sini. Lalu kemudian saya pernah di stop, tidak boleh masuk di Swiss. Saya tanya, kenapa tidak boleh masuk? Mereka tunjukkan poin. Mereka tunjukkan print. Dia tajuk gambar pernah diusir dari Amsterdam untuk ngasih seminar. Karena sudah diusir di Amsterdam, kami takut buat keributan juga nanti di Swiss. Sambung Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad pun kembali merasa heran pihak Swiss mendapatkan info tersebut dari mana. Dan ternyata, kata Ustadz Abdul Somad, data tersebut berasal dari Indonesia. Dari mana orang Swiss bisa dapat print dari Indonesia? Siapa yang ngirim? Itulah namanya teori konspirasi. Konspirasi itu tidak bisa diungkap. Kalau bisa diungkap, ya tidak konspirasi untuk membusukkan. Pungkas Abdul Somad.